Boleh saya tanya bagaimana cara kebagian kebidanan dan kandungan? Belok kanan saja di depan, terima kasih. Oke. Hei, pelan-pelan. Saya akan kembali. Bayinya sudah lebih dari 7 minggu. Tidakkah kamu menemukannya sebelumnya? Tidakkah kamu punya keluarga yang menemani perjalanan bisnis? Bagaimana bentuk janinnya? Janinnya saat ini normal. Kamu harus perhatikan istirahat saat kembali. Kamu tidak boleh berhubungan seks selama hamil. Terima kasih, dokter. Dokter, bisakah saya melakukan tes paternitas dalam 7 minggu? Yun Wei. Yuning. Wah, kebetulan sekali. Ya. Zizi ada di sana. Bagaimana kabar Zizi? Jauh lebih baik. Ya, kamu senang. Tuan Lin pasti sangat gembira. Hei, saya harus ucapkan selamat. Dia sudah tahu. Mengerti. Lalu mengapa dia tidak bersamamu? Perjalanan bisnis. Dekat dengan rumah. Saya naik taksi sendiri. Ah. Saya tidak membicarakanmu. Jangan bilang hal sebesar ini sekarang. Tidakkah kamu sibuk? Dan saya baru saja tahu. Kapan kamu mulai melihat saya seperti ini? Di mana? Bukankah sudah saya katakan? Ya, kamu pulangkan. Ayo. Lin Yao ini benar-benar. Bagaimana kamu bisa melakukannya sendiri? Cek. Tidak apa-apa yang tidak apa-apa. Sesibuk apapun bukan cara sibuk seperti itu. Biar saya beritahu sesuatu. Jangan lihat yang di keluarga kita, dia biasanya tidak bisa diandalkan. Tepat saat saya hamil. Jaga aku setiap langkahnya. Aku menertawakannya. Lebih tulus daripada ibuku sendiri. Sudah lama aku tidak mendengar kabarmu. Bagaimana kabar kalian? Aku melakukannya. Dia tidak mau pergi. Bagaimana denganmu? Sisi terlihat seperti ini sekarang. Aku tidak punya energi untuk memikirkan hal lain. Bicarakan nanti. Ya? Aku juga berharap Zizi bisa bangun lebih cepat. Maaf. Bagaimana kamu tahu Zizi koma? Ambulans datang hari itu. Seluruh kompleks tahu. Bagaimana kabar Shishi sekarang? Dokter bilang tidak apa kabar. Observe saja 2 hari lagi. Aku juga akan pergi melihat Shishi lain hari. Ayo telepon. Terima kasih sudah mengantarku pulang sama-sama. Benar. Jangan lupa ucapkan selamat kepada Tuan Lin untukku. Tentu.
Kembalilah istri. Well, apa yang kamu lakukan? Wanginya enak sekali. Sup ayam. Aku juga bilang akan mengirimkannya padamu. Ayo coba. Rasanya enak. Coba rasanya asin atau tidak. Hempas. Hei, kamu baik-baik saja nanti? Tidak apa-apa, ada apa? Oh. Nanti kamu bisa menemaniku ke rumah Yue. Ah, kenapa kamu pergi sekarang? Yue hamil. Ayo kita pergi dan ucapkan selamat. Zekai. Ah. Ide bagus. Cepat siapkan. Apa kabar? Tidak pergi. Yuning, kenapa kamu di sini pada jam seperti ini? Mr. Su. Mr. Yu. Mr. Lin. Terima kasih sudah mengingatkan saya tentang kejadian terakhir. Jadi ada apa? Saya tidak pernah mendengar kamu mengatakannya. Ini urusan bisnis. Tapi itu kamu, Zekai benar-benar beruntung punya istri yang baik. Mr. Lin, kamu terlalu memuji saya. Kalau soal mengurus rumah tangga, bagaimana saya bisa lebih baik dari Yunwei? Lagi pula, bukankah Yunwei sudah punya sekarang? Kamu baik-baik saja? Tangan terpeleset. Maaf, Bagaimana kabarmu, Yue? hanya sedikit lelah. Kalau begitu mari pulang lebih awal. Jangan ganggu saya. Tidak apa-apa Zekai, kamu duduk saja. Jangan lakukan itu juga. Saya akan istirahat sebentar. Ayo temani tamu-tamu. Oke. Saya yakin pasti sudah 7 tahun sejak kamu lulus. Ah, benar. Seseorang pernah memberitahu saya sebelumnya. Kalian berdua adalah pasangan emas klub drama kampus. Hai. Benarkah? Saya tidak tahu itu. Saya hanya bersenang-senang. Berapa tahun yang lalu? Apa yang pernah kamu mainkan? Sudah lama sekali. Tidak ingat. Oh, sekarang saya ingat. Bukankah kamu punya video di ponselmu? Kamu dan Yunwei bermain Romeo dan Juliet, kan? Ah. Kalau begitu saya harus menikmatinya. Hai. Itu hanya beberapa teman sekelas yang bermain-main. Jangan keluarkan level saya dan mempermalukan saya. Ada apa kamu menyesal? Zekai, saya harus membicarakan kamu. Terlalu rendah hati itu sombong. Nikmati saja. Oke. Kalau begitu jangan menertawakanku. Tidak akan. Dulu aku lebih kurus daripada sekarang. Jadi kurus. Buat lebih cerah. Hei, rambut ini adalah wig. Aku akan melihatnya. Bagaimana pikiranmu? Kamu terlihat buruk. Apa kamu muntah?
Itu hanya menjijikkan. Ini tidak akan berhasil, Tuan Lin. Jangan katakan dulu. Jangan bilang. Apa yang terjadi? Kamu baik-baik saja. Aku akan mengantarmu ke rumah sakit. Aku baik-baik saja, sungguh aku baik-baik saja. Kamu terlihat sangat buruk. Dengarkan aku yang akan menyetir. Hei. Uvita. Seharusnya itu kedinginan perut. Minum dingin di malam hari. Itu masalah lama. Aku hanya akan istirahat sebentar. Tuan Lin pasti punya obat perut di rumah kan? Ya. Aku akan mencarinya. Terima kasih. Ini bukan miliknya kan? Tidak apa-apa jika kamu tidak ingin mengatakannya. Tapi kertas tidak bisa menahan api. Siapa ayah dari anak itu? Lalu bagaimana kamu tahu itu bukan milik Lin Yao? Aku dia. Kita tidak akan punya anak. Jadi, kamu baru saja bilang bahwa kamu selalu ingin Ding. Yuning. Aku tahu ini tidak baik. Tapi aku akan mencari solusinya. Berikan aku beberapa hari, hanya beberapa hari. Apa itu baik-baik saja? Oke, pulang dan rawat Yunwei. Oke. Datang dan main kapan saja, Zekai. Bagus, ayo pergi. Tidur dulu. Apakah kamu yakin tidak mau pergi ke rumah sakit? Saya sudah jauh lebih baik. Hei, Oke. telepon saya. Oke. Siapa ayah dari anak ini? Lalu bagaimana kamu tahu itu bukan milik Lin Yao? Saya takut. Tidak akan ada anak. Saya seorang pebisnis. Kamu membantu saya, dan saya juga akan membantu kamu. Apa yang ingin kamu lakukan? Hal yang salah. Kamu harus membayar harganya. Halo, makanan kamu. Ya, terima kasih. Mengapa kamu tidak mengatakan hal sebesar ini? Sebenarnya saya sudah ingin mengatakannya beberapa kali. Tidak tergantung apakah kamu sangat sibuk akhir-akhir ini. Berapa umur anak itu? Sudah lama sekali. Hei, saya hanya tidak ingin membuat kamu kesulitan. Saya tahu kamu sudah menderita selama waktu ini. Tidak.
Tapi, apakah kamu menginginkan anak ini? Tentu saja ya. Maka kamu harus segera bertindak. Saya tidak bisa menyembunyikannya lama-lama. Saya mengerti. Saya akan menemukan kesempatan yang tepat untuk memberitahunya. Aku mencintaimu. Aku juga mencintaimu. Mari makan. Maka kita sudah sepakat. Oke. Terima kasih. Jangan berterima kasih padaku. Namun Yuning, hapus rekaman itu. Ada beberapa hal yang tidak ingin saya orang lain tahu. Hem mengerti. Tuan Lin, ini ada dokumen untuk kamu tanda tangani. Oke. Bantu saya mengantar Tuan Su. Oh ya. Tuan Su, silakan lihat kamu di sini. Tuan Su, maka saya akan mengantarmu ke sini. Lama tidak berjumpa Chen Cheng. Selamat tinggal Tuan Su. Tuan Su, kalau begitu saya antar Anda sampai sini saja. Sudah lama tidak bertemu Chen Cheng. Anda bercanda ya? Dulu Anda dan Xiao Yue akur tidak? Tuan Su, maksud Anda apa? Saya agak bingung. Bagaimana kalau Lin Yao yang bilang? Saya tidak mengerti. Apa yang Anda inginkan? Bagaimana menurut Anda? Itu saja. Saya sudah mengatakan semua yang perlu dikatakan. Anda tidak bisa menebak sisanya? Anda ada di mana tanggal 30 bulan lalu? Tanggal 30 bulan lalu. Saya seharusnya sedang dinas di Haicheng. Di mana Xiao Yunwei? Dia tidak mau kasih tahu saya di mana dia. Putri saya mengalami kecelakaan hari itu. Ada hubungannya dengan dia? Yang ini. Saya tidak tahu. Baik. Mulai sekarang, Anda harus beritahu saya semua yang Xiao Yunwei suruh Anda lakukan soal urusan kita. Jangan khawatir. Saya tidak akan kasih tahu dia. Anda bisa pergi sekarang. Dan jangan main-main seperti ini lagi. Xiao Kai, ini ambil. Kartu ini ada 2 juta. Ada lebih dari 100. Pamanmu pinjam beberapa waktu lalu untuk renovasi rumah tua. Saya juga pakai sebagian. Bukan itu saja kan? Kenapa istri saya pulang sekarang? Ini rencana aksi. Dan surat pernyataan niat ada rapat bulan depan. Kalau rencana aksi sudah disetujui, langsung tanda tangan kontrak. Terima kasih. Kalau ada urusan lain serahkan saja pada saya. Baik. Ibu dulu. Aku bilang sesuatu yang salah, maaf. Aku akan merepotkanmu banyak di masa depan. Tidak apa-apa, itu memang tugasku. Lagi, sekarang Xiao Kai juga melakukan sesuatu di perusahaan. Keluarga ini juga harus menyelesaikan urusan. Ibu jangan khawatir.
2 hari ini, aku sudah mempersiapkan untuk mentransfer sahamku ke Zekai. Hei, tidak apa-apa. Kita adalah keluarga. Hei ibu, benar. Keluarga harus menyelesaikan urusan. Oke, dengar kamu. Ibu, lihat ini. Pikirkan. Oke. Apa selanjutnya? Beristirahatlah. Keluar jalan-jalan saja. Itu akan baik-baik saja. Apakah ada sesuatu yang kamu butuhkan uangnya? Beritahu aku kapan saja. Kakak Yao, kamu sudah memberiku cukup. Kamu layak mendapatkannya. Kakak Yao, jaga diri. Kemana perginya? Keluar untuk melakukan sesuatu. Carikan sesuatu untukku. Seseorang mengirimiku video baru-baru Aku ini. pergi. Mengapa begitu? Tidak ada. Hanyalah, aku ingin kembali ke kampung halaman dan membeli rumah untuk tinggal. Lalu mengapa kamu tidak memberitahuku dulu? Kamu tidak mencari aku. Apakah itu Yu Zekai? Dan aku tidak ingin berada dalam air keruh ini sejak awal. Jangan datang padaku lagi, oke? Ayo. Ayo pergi. Halo, Kamu di mana? apa yang salah di luar? Sampai jumpa di tempat yang sama malam ini. Aku sudah menetapkan lokasi. Malam ini, Kenapa tidak nyaman? oke sampai nanti malam. Dah. Kai? Ya, Yo mau kemana? Bukannya kita masih butuh uang sebelumnya. Aku pinjam dari seseorang. Kamu harus bicara dengan seseorang. Ini hanya masalah arus kas. Itu tidak dianggap sebagai saham. Tentu saja. Jangan khawatir. Aku hanya khawatir. Kamu terlalu emosional, nak. Ngomong-ngomong, kamu ingat apa yang aku bilang padamu? Tidak ada teman selamanya. Hanya kepentingan abadi. Ingat itu, Bu. Lalu aku pergi. Pelan-pelan. Kenapa kamu tidak terlihat sangat senang? Hanya sedikit lelah. Tidak banyak nafsu makan. Semakin banyak yang kamu lakukan, semakin banyak yang kamu makan. Kamu tidak sendirian lagi. Harus melengkapi nutrisi. Oke, Kenapa kamu tiba-tiba ingin mengajakku keluar? lihat apa yang kamu katakan. Kapan aku tidak ingin mengajakmu keluar? Bilang apa masalahnya? Ya, sebenarnya ada sesuatu yang terjadi pada ibuku. Butuh uang untuk berputar. Apa masalahnya? Tidak ada masalah besar. Hanya kerabat dari pihak ibuku yang perlu meminjam uang. Untuk meminjam 1 juta. Tidakkah kamu punya? Semua uangku disimpan secara berkala. Aku tidak bisa mengambilnya untuk sementara waktu. Lalu lebih mendesak di sana jadi. Apa kamu pikir Lin Yao memberiku uang? Oh. Tidak, aku akan bertanya padamu. Jika tidak, lupakan saja. Aku akan bertanya Su Yuning nanti. Aku bisa meminjam uang. Sungguh. Tapi aku mau surat perjanjian. Apa ini tentang kita? Kamu harus memberiku ketenangan pikiran. Lagi pula kamu masih suami orang lain. Tidak apa-apa. Ini coba beberapa steak.
Uangnya akan segera tiba. Oke, ayo kembali. Terima kasih padamu kali ini. Jika itu aku tidak bisa meminjam uang sebanyak itu sekaligus. Hai si kecil. Aku masih punya muka di antara teman-teman lama. Istri. Maukah kita menyewa kamar malam ini? Sudah lama sejak itu. Ide bagus. Kalau begitu aku pergi. Kembali. Apakah kamu masih menganggapku sebagai pengganti Xiao Yunwei? Tuan Su, Yu Zekai telah mentransfer uang kembali ke perusahaan. Itu bisa mencocokkan jumlah yang ditransfer sebelumnya. Tidak apa-apa. Kalau begitu kamu sibuk dulu. Halo istri. Aku sudah selesai. Aku tidak bisa melewati hari ini. Perawatnya minta cuti. Aku harus di sini bersama anak-anak. Kalau begitu mengapa aku tidak pergi menemanimu? Tidak perlu pulanglah lebih awal. Ya oke. Halo. Perlahan. Buka matamu. Kamu yang menyiapkannya. Atau bagaimana? Pinjamkanmu pandangan. Istri. Kamu sudah lama menjadi istriku di hatiku. Benarkah? Dari awal sampai akhir. Hanya kamu yang ada di hatiku. Saya Paul. Su Yuning ada di sini. Mengapa dia di sini? Aku tidak tahu. Cepat cari tempat untuk bersembunyi. Aku adalah pelarian. Istri. Kenapa lama sekali? Aku baru saja tidak sengaja tertidur. Hei, kenapa kamu di sini lagi? Ini kesempatan langka untuk berduaan denganmu. Tentu saja aku datang. Sayang, bagaimana kamu tahu aku di sini? Kamu tidak pulang ke rumah. Pasti aku datang ke hotel. Oh, Suami, sudah berapa lama kamu menyiapkan ini? tidak lama kamu suka? Tentu saja aku suka. Bagaimana dengan hadiah kecilku? Sayang, aku belum siap kali ini. Itu yang kamu katakan waktu lalu. Aku akan mencarinya sendiri. Hei. Sayang, aku belum siap. Belum siap. Waktu terus berjalan. Aku tidak percaya. Istri. Di sini. Istri. Aku benar-benar belum siap kali ini. Aku akan menebusnya bersama lain kali, oke? Yah, aku sedikit lelah hari ini. Kalau begitu kamu bantu aku pijat bahu. Apa itu pantas? Bertahun-tahun. Keahliannya tidak berkurang sama sekali. Hei istri.
Kenapa kita tidak merawat Zizi? Kenapa begitu? Aku sudah menemukan seseorang untuk melihat yang ini. Aku masih berpikir kita bisa merawatnya sendiri. Oke, mari kita pergi ke rumah sakit dulu. Ngomong-ngomong suami, terima kasih untuk kejutan-kejutan ini. Bukankah itu seharusnya? Ayo kita cepat. Datang dan temani anak-anak lebih sering di masa depan. Sebenarnya aku juga sudah melakukan banyak kesalahan. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Itu kesalahanku. Terkadang aku hanya berpikir, seandainya aku berbaring di sini. Seandainya aku bisa melepaskan pekerjaanku. Mungkinkah kamu tidak begitu lelah? Tidak. Aku bukan suami yang baik. Aku bukan ayah yang baik. Kamu sudah melakukan cukup banyak. Aku tidak pantas menerimanya. Tapi Zizi sangat mencintaimu. Tidak nyaman. Ada apa? Ini obat yang akan digunakan Zizi besok. Terima kasih sama-sama. Barusan kamu bilang apa yang terjadi padamu hari itu. Oh, aku bilang jika aku lebih berhati-hati hari itu. Mungkin hal-hal ini tidak akan terjadi. Istri. Aku berjanji padamu. Aku akan berusaha sebaik mungkin merawat Zizi di masa depan. Merawat keluarga kita. Tunggu, aku ada hal lain yang harus dilakukan. Aku pergi dulu. Haruskah? Ya. Pergi. Kamar ini untuk Su Yuning. Benar? Bukan seperti yang kamu pikirkan. Pertanyaan kedua yang kamu ajukan. Apakah kamu akan bercerai? Ya. Kapan? Tunggu sampai Zizi sembuh. Yuzekai, aku akan memberimu dua pilihan sekarang. Atau kamu bisa segera bercerai dengan Su Yuning. Atau kamu membayar kembali padaku. Tambah 1 juta. Itu kompensasi untukku. 1 juta. Aku takut kamu sudah membayar lebih dari itu selama ini. Hanya 1 juta. Mari kita selesaikan dengan baik. Beritahu aku ketika kamu siap. Siap. Haha. Kembali ibu. Belum tidur.
Siap tidur. Bagaimana kabarmu? Apakah pekerjaan berjalan lancar? Jadi begitu. Kalau begitu kamu juga harus tidur lebih Oh awal. ibu, Apa kabar? sudah selesai renovasi rumah di kampung halaman. Sudah selesai. Ada apa dengan bau yang longgar sekarang? Tanya saja. Hei, lot itu bisa naik banyak kan? Tentu saja. Kurasa ibumu tidak bisa melakukan bisnis yang merugi itu. Pastinya. Kamu istirahatlah lebih awal. Kamu juga tidur lebih awal ya? Hei, Kamu bayar aku kembali. Tambah 1 juta. Itu kompensasi untukku. Ada masalah dengan ini dan ini. Bagaimana dengan orang Yuzekai? Apakah dia tidak menanyakan banyak pertanyaan tentang rencana ini? Dia belum ke perusahaan selama 2 hari. Su Yuning, apakah kamu mengambil buku rumah di kampung halamanku? Buku rumah aku sama sekali tidak pernah melihat buku rumahmu. Buku aku selalu di bawah tempat tidurku. Tidak kamu yang mengambilnya. Siapa lagi yang bisa melakukannya? Mama, aku bukan pemilik buku rumahmu. Bukan pemilik bersama. Untuk apa aku menginginkannya? Rumah kita hanya sebesar itu. Di mana lagi aku bisa menaruhnya? Apakah kamu bertanya pada Zekai? Apa maksudmu dengan itu? Bisakah Xiao Kai mencuri dari rumahnya sendiri? UPS, aku tidak bermaksud begitu. Bisakah kamu meneleponnya dan bertanya? Aku sudah meneleponnya sepanjang pagi. Dia sama sekali tidak menjawab panggilanku. Aneh, dia belum ke toko dalam 2 hari terakhir. Kemana dia pergi? Jadi aku akan mencoba menghubunginya. Aku akan memberitahu kamu ketika ada kabar. Halo Tuan Lin. Aku ada sesuatu yang ingin ditanyakan padamu. Sejujurnya kamu juga beruntung. Dan ada orang yang mencari tempat itu. Kamu bisa menegosiasikan harganya sendiri. terima kasih bos. Aku akan mengajakmu makan nanti. Sama-sama. Mereka semua bersaudara. Mr. Lin. Ini Mr. Yu. Mr. Yu, Mr. Lin. ayo coba tehnya. Terima kasih. Apakah Yu selalu menghadapi masalah? Hei, itu bukan masalah. Hanya saja ada sesuatu yang terjadi di rumah. Butuh sejumlah uang. Apa yang bisa saya bantu? Tidak hanya beberapa hal kecil dari rumah. Mr. Lin tentang rumah ini. Kebetulan. Baru-baru ini, saya ingin membeli rumah di pedesaan. Ah, Mari kita buat kontrak sederhana. terima kasih banyak. Halo Mr. Lin. Dia memang menjual rumah tua. Terburu-buru. Dan rumahnya? Setelah saya membelinya, pengacara saya akan mengurus prosedurnya dengan dia. Terima kasih. Apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Ini 160 juta. 400.000 tersisa. Saya akan berusaha memberikannya kepada kamu nanti. Sudah selesai? Tidak baik untuk kita berdua jika terus seperti ini. Apakah buruk untuk kamu? Tahukah kamu mengapa aku putus denganmu sejak awal? Karena kamu mengingatkanku pada orang tuaku. Apapun terjadi, aku yang ditinggalkan. Seperti mereka bercerai dan menginginkan adik laki-laki. Tidak ada yang menginginkanku. Sama seperti kamu. Yun Wei.
Aku menyesal untukmu. Aku akan memikirkannya nanti tentang anak itu tidak masalah. Jadi begitu, kita tidak akan saling berhutang di masa depan. Yun Wei. Surat hutang. Dirobek sejak awal. Bagaimana dengan lipstik? Bagaimana dengan lipstik? Tidak menyangka akan bertemu kamu lagi. Sudah berapa tahun kamu menikah? 6 tahun, 6 tahun. Cukup cepat ya. Hubungan yang baik kan? Hidup aja. Oke. Hei, kamu bilang kalau kita lulus kuliah dan tidak putus. Apakah itu akan terjadi sekarang? Baiklah. Sudah selesai semua. Sudah mulai larut. Aku juga harus pulang. Sky. Oke. Bisa duduk sebentar enggak? Ide bagus. Hahaha. Ayo tertawa dan bersenang-senang hahaha. Lihat lagi. Bagaimana menurutmu? Kamu sangat bahagia. Aku ingin meninggalkan ramuan ajaib. Kali ini, Aku akan dapat uang dari bercerai dengannya. tapi aku, Kamu mencintainya. aku selalu mencintaimu. Kalau gitu kita bersama ya. Kalau begitu kamu harus berjanji padaku. Jangan tinggalkan aku nanti. Tidak akan pernah. Mama, kenapa belum tidur? Xiao Kai, jujur saja sama mama. Kamu ngapain aja 2 hari ini? Aku pergi membicarakan apa yang terjadi. Aku sudah telepon kampung halaman. Kamu jujur sama mama. Apakah kamu yang ambil buku rumah? Apakah Su Yuning yang suruh kamu ambil? Tidak ada hubungannya dengan dia. Aku mau jual sendiri. Kenapa kamu jual? Aku sedang kesulitan. Butuh uang. Untuk sementara tidak bisa cerita. Nanti kita bicara lagi. Berhenti dulu. Darurat apa sampai kamu mencuri buku rumah? Masalah sebesar ini tidak kamu diskusikan sama mama. Ini tidak terburu-buru. Tunggu sampai aku dan Yining mendapatkan uangnya kembali. Bolehkah aku membelikanmu 1 set lagi? Apa ini tentang rumah? Kamu tidak hanya mencuri buku sekarang. Kamu juga belajar berbohong padaku. Mencuri buku rumah. Ibu jangan lupa namaku tertulis di buku rumah itu. Itu rumahku. Mengapa aku membesarkan anak boros sepertimu?
Ya, semua yang kamu katakan benar. Dari kecil sampai dewasa apapun. Selama tidak sesuai dengan keinginanmu, maka aku yang salah. Bagus kan? Aku salah, oke. Aku lelah, aku butuh istirahat. Hampir selesai, Sizhi. Istri, Bagaimana semuanya? jangan khawatir, apakah kamu membawa PPT? Tentu saja. Terima kasih, istri. Oke, ayo kita hibur tamu-tamu. Mr. Su, Videonya ada di folder pertama. apa kamu yakin ingin melakukan ini? Hanya dengan cara ini mereka tidak punya jalan keluar. Oke, aku mengerti. Aku serahkan padamu. Mr. Su sudah datang. Ya, Temanku mengemudi ke sana di Twin Towers. Masakan Prancis. Apa kamu ingin mencobanya siang ini? ide bagus. Hei Mr. Zhang. Silakan masuk. Apa masalahnya Mr. Lee? Mengapa Li Zekai ada di sini? Apa mereka partner kali ini? Kamu baik-baik saja. Ya, Tidak apa-apa, ayo pergi. Mr. Lee, Mr. Lin, mengapa kamu di sini? apa ini? Kalau aku tidak datang, dengan siapa kamu bekerja? Apa Mr. Zekelin? Yue juga ada di sini. Hei, tunggu. Apa yang sedang terjadi? Oh, maaf, aku minta Yuning merahasiakannya untukku. Perusahaan ini juga milikku. Kurang lebih karena ini kerjasama. Mari kita bicarakan dulu. Bukankah itu lebih baik? Haya. permisi. Aku mau ke kamar mandi. Kamu ngapain? Tunjukkan tempat duduk untuk Tuan Oh, Lin. Tuan Lin, silahkan. Bagaimana kabar anakmu? Semuanya dirancang olehmu. Mengapa aku harus tahu kebenarannya? Kebenaran apa? Apa Sizhi yang melakukannya padamu? Sizhi. Tidak. Tidak mau mengaku ya? Oke. Aku punya banyak waktu untuk bermain denganmu. Yu Mei. Jalan pelan-pelan dan pegang aku erat-erat. Haha, kamu suka aku kan? Ya. Sudah lama sekali. Kamu lebih baik darinya.
Siap. Aku akan membantumu masuk. Pelan-pelan. Ah, ah, Minggir istriku. Kamu baik-baik saja. Tuan-tuan dan nyonya-nyonya ini terserah kalian. Siap berangkat. Cari aku Chen Cheng. Cari Chen Cheng untukku sekarang juga. maaf teman-teman. Aku benar-benar minta maaf, silahkan luangkan waktu kalian. Ini minumlah air. Bagaimana kabarmu? Kamu tahu siapa orang di video itu? Sedikit familiar. Itu dia. Orang ini dulu diperkenalkan padaku oleh Yu Wei. Katanya asisten khusus Lin Yao. Tapi sekarang sepertinya hubungan mereka tidak sederhana. Benar. Ada sesuatu yang ingin kutanyakan padamu. Dari mana kamu dapat foto-foto ini? Oh, waktu aku pulang hari itu seseorang meninggalkannya di pintuku. Aku tidak tahu. Istri. Maaf. Aku menyalahkanmu sebelumnya. Ya. Sudah selesai. Lalu proyek kita berikutnya, apa yang kamu lakukan? Jangan khawatir, aku akan memperbaikinya nanti. Kamu lapar? Aku akan masak semangkuk mie untukmu. Oke. Masak mie 3 rasa favoritmu. Benar. Sisihkan hal-hal lain. Cari Chen Cheng dulu. Oke. Beritahu aku jika ada kabar. Ayo kita mulai. Katakan apa yang kamu mau. Bukan seperti yang kamu pikirkan. Aku dirancang. Itu dirancang. Oke. Lalu kamu beritahu aku. Siapa yang melahirkan anak di rahim itu? Beritahu aku. Aku bicara. Aku penasaran. Bagaimana kamu berbohong pada Zeke? Apa dia percaya padamu seperti aku?
Aku akan suruh pengacaraku menghubungimu. Jangan khawatir. Aku akan membuatmu tidak mendapatkan apa-apa. Bagaimana kabar Mr. Su? Seseorang mengambil USB stick-nya. Aku tidak berhasil mengejarnya. Tapi Mr. Su, aku punya ide. Karena orang ini bisa mengganti USB stick di hotel, tanpa menarik perhatian siapapun. Jelaskan bahwa baik orang yang menghadiri rapat, atau seseorang dari hotel. Oke. Bisakah kamu menyesuaikan pengawasan untuk melihat? Saya sudah mengatur seseorang untuk bertanya ya. Terima kasih. Tidak apa-apa kalau begitu kamu bisa melakukannya dulu. Saya akan memberitahu jika ada perkembangan. Maaf, video siang hari Pak Lin sudah dikemas ulang. Saya mengirim seseorang untuk menyelidiki. Jangan menyalahkanmu. Tapi siapapun itu, orang ini seharusnya sudah mengawasinya lama. Mungkinkah itu Chen Cheng sendiri? Saya tidak pernah menemukannya. Saya akan menghubungi kamu begitu ada kabar. Malu mengatakannya. Dia sudah bersama saya begitu lama. Saya tidak pernah melihatnya dengan jelas. Apa yang sering bisa menyakitimu paling dalam? Selalu orang yang paling dekat denganmu. Saya sudah mengajukan cerai dengannya. Apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Dan itu belum semuanya. Apakah kamu serius? Mengapa saya harus berbohong padamu? Aduh, kamu bilang ini benar-benar mengenal orang tapi tidak mengenal hatinya. Dulu saya pikir Nyonya Lin cukup baik. Hei, ngomong-ngomong, bukankah dia teman sekelasmu? Oh, tidak juga. Oh, wanita ini banyak masalah di sekitarnya. Lihatlah mengaduk-aduk orang. I am Dan Enjing Tidak Tenen. Kamu perlu menjauh darinya. Mengerti. Oh, dengan cara ini Yuning kita masih sangat baik. Urusan rumah mungkin harus ditunda. Sekarang hal seperti ini terjadi pada keluarga Pak Lin. Saya tidak tahu kapan proyek ini akan berjalan. Jual saja. MA juga tidak peduli tentang itu. Istri, Kamu sedang apa di sini? saya keluar untuk membuang sampah. Kamu membuat saya kaget. Hei, kerja sama kamu dengan Pak Lin tidak terpengaruhkan. Tidak banyak yang terjadi. Jangan khawatir. Pasti istriku. Kamu menunggu apa? Untuk mengambil paket. Saya akan kembali sebentar lagi. Ya baiklah. Baiklah. Ayo keluar. Apa yang terjadi di sini? Lin Yao ingin bercerai denganku. Sky. Sekarang aku hanya punya kamu. Bukankah kamu masih punya temanmu itu? Siapa namamu Chen Cheng? Ini semua dirancang oleh Su Yuning. Tidak bisakah kamu melihatnya? Oke. Kamu sudah menjebaknya sejak awal. Dulu aku pikir aku akan bersama Su Yuning. Sekarang aku tahu dia jauh lebih baik darimu.
Ini karena Chen Cheng. Apakah aku hanya memanfaatkannya? Salah paham. Aku tidak tertarik dengan urusanmu. Uangnya sudah diberikan kepadamu, seperti yang kamu katakan. Dari sekarang, kita tidak saling berhutang. Oh benar. Jika kamu pernah menyentuh istriku lagi, aku siap. Apa yang terjadi belakangan ini? Minum setiap hari. Apakah kamu berhenti? Kamu tinggal di sini sebentar. Enak tinggal di sini. Bukankah kamu bilang akan pulang ke kampung halaman untuk membeli rumah? Menikah dan hidup bahagia? Mau kemana aku pulang? Panti asuhan. Aku sudah terbiasa mengembara di luar untuk waktu yang lama. Bagaimana kamu menemukan tempat ini? Mengambang saja. Hanya ada beberapa tempat yang bisa dikunjungi. Ayo, apa yang terjadi denganmu lagi? Tidak ada yang perlu dilakukan. Hanya ingin melihatmu. Apakah ini tentang Yuzekai? Bukan Yuzekai. Ini kamu. Buku rumah dan informasi lainnya ada di sini. Uangnya dijual sebelum zekai. Ayo, Itu tidak cocok, aku bisa menaikkan harganya. jangan ganggu aku dengan uang ini. Aku harus bertanya padamu setelah itu. Setelah dia menandatangani surat cerai. Mungkin tidak lagi di kota ini. Aku mengerti. Aku sudah meminta mereka untuk memilih alamat toko rantai. Selama kamu mau melakukannya, aku ingin mengikuti. Kerja sama yang menyenangkan. Kerja sama yang menyenangkan. Su Yuning akan membunuhku sekarang. Tidak, bagaimana dia mendapatkan video itu. Aku tidak tahu. Bagaimana dengan Yuzekai? Apa yang dia katakan? Dia ingin menyingkirkan dirinya sendiri. Sekarang? Hanya kita sekarang. Kita. Apa aku? Jika aku bilang, apakah kamu ayah dari anak itu? Tapi, hanya kamu sekali. Itu saja. Aku tidak percaya begitu banyak yang terjadi dalam beberapa hari ini. Datang, terima kasih.
Siapa menurutmu orang itu akan jadi? Aku juga tidak tahu. Tapi beberapa hari ini aku merasa ada yang salah. Sepertinya ada yang mengikutiku. Apakah itu Xiao Yunwei? Seharusnya bukan dia. Oh benar, Diam, bagaimana ibumu? dia baik-baik saja. Rekreasi di rumah selama ini. Oke. Aku punya teman yang mengelola panti jompo. Tunggu situasi tante stabil. Kamu bawa dia ke sana sebentar. Tidak baik hidup sia-sia. Diam. Ini satu-satunya yang bisa aku lakukan untukmu sekarang. Jangan menolak. Aku akan bicara dengan ibuku tentang ini. Halo. Yuning. Lama tidak bertemu. Bisa kita bicara? Ada minuman? Cepat bicara. Dari mana suara nyanyian ini? Ini yang diberikan Yuzukai padaku sebelumnya. Aku tidak menyentuh sepeser pun. Semua sudah kembali padamu sekarang. Yuning. Bisakah kau memberi aku dan anakku jalan untuk hidup? Kau pikir aku melakukannya demi uang? Lalu APA, Logi yang kau yang bilang. Selama aku bisa melakukannya, aku bisa melakukannya. Aku hanya ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi malam itu. Aku benar-benar tidak tahu. Oke. Kalau begitu berhenti bicara tentang kondensasi hujan. Kondensasi hujan. Yuan. Kami sudah memeriksa situasi di sini. Secara umum sama dengan apa yang kau katakan di sini. Tanda tangani. Ngomong-ngomong, aku ingin bertanya padamu. Bagaimana kabarnya? Sudah sadar. Meninggalkanmu sedikit uang. Ketika sudah lebih baik. Sudah selesai. Permisi. Oke.
Mr. Yu mendengar ada sesuatu yang terjadi pada Mr. Su. Benar begitu. Hanya wawancara rutin. Tanyakan dan kau akan membiarkannya pergi. Lalu kenapa kau tidak pergi melihatnya? Aku akan menangani urusan perusahaan. Tidak ada yang lain. Apakah kau masih punya urusan lain? Pekerjaan kami di sini tidak bisa terpisah dari Mr. Su. Aku juga bos di sini. Laporkan saja apapun padaku. Beberapa pelanggan hanya terhubung dengan Mr. Su. Dan hanya Mr. Su yang tahu tentang pekerjaanku di sini. Jadi ini tidak bisa dilakukan tanpa Su Yuningnya. Ya. Aku tidak bisa melakukannya tanpa Susan. Su Ruowei. Kau dipecat. Ajukan pengunduran dirimu. Maaf. Bagaimana jika itu aku? Bukan urusanmu. Kemudian kamu selanjutnya. Apa rencanamu? Aku akhirnya mengerti apa yang kamu maksud sekarang. Ternyata ketika kamu tidak punya apa-apa. Benar-benar tidak ada yang perlu ditakuti. Halo, saya wakil presiden perusahaan. Apakah sangat sulit bagi saya untuk mengusir seseorang? Apakah kamu sudah setuju dengan Tuan Su? Aku tidak mengatakan jika kamu serius. Halo Bu. Apa? Lihat istrimu. Dia sudah merencanakan melawan keluarga kita. Itu hebat. Bahkan uang peti mati ibumu adalah miliknya. Tapi ini bukan kondensasi hujan. Bagaimana bisa? Oh Bu. Apa yang kamu lakukan? Su Yuning, aku tanya apa ini? Rumah yang kubeli. Bukan Yuning. Bukankah aku sudah menjual rumah itu? Bagaimana bisa di tanganmu? Aku tanya kamu. Apa yang kamu coba lakukan? Jangan tanya aku. Kamu harus tanya anakmu. Aku baru saja membeli kembali rumah yang dia jual. Kamu harus tanya dia kenapa dia mau menjualnya. Xiao Kai, apa maksudnya? Yu Zekai. Kamu dan Xiao Yunwei membohongiku. Ini pahit. Xiao Yunwei. Bukankah Nyonya Lin yang selingkuh beberapa waktu lalu? Ya, orang yang selingkuh adalah Yu Zekai. Bagaimana mungkin? Tidak mungkin, bagaimana mungkin Xiao Kai kita sebodoh itu? Apakah itu Xiao Kai? Katakan sesuatu. Beritahu aku. Kamu katakan Xiao Kai. Yuning, jika Xiao Kai salah. Maaf. Aku minta maaf padamu. Bagaimanapun juga, selama bertahun-tahun dia sibuk keluar masuk untuk keluarga ini. Itu tanggung jawab. Kamu istrinya. Haruskah kamu mempertimbangkan situasi secara keseluruhan? Selain itu, kalian berdua punya Zizi. Masih berbaring di tempat tidur rumah sakit. Li Zekai akan membayar kesalahannya. Dan jangan pikir aku tidak tahu apa yang kalian berdua lakukan. Aku sudah memeriksa rekening perusahaan. Ayah. Jadi, kamu sudah membohongiku dari awal sampai akhir. Sudahlah. Sampai ketemu di pengadilan. Yuning. Song Yuning.
Bagaimana hasilnya? Bagaimana akhirnya selesai? Ya, akhirnya selesai. Apa masalahmu? Masih tidak senang? Xiao Yunwei keguguran. Bagaimana bisa? Aku tidak tahu harus berkata apa. Tapi anak itu pada akhirnya tidak bersalah. Jangan terlalu sedih. Itu tidak ada hubungannya dengan kamu ya. Aku mengerti. Jadi dia merencanakan semua ini. Aku sudah bilang padamu. Kamu tidak bisa melakukannya sendiri. Sepertinya aku tidak mengenalnya sama sekali. Mungkin kamu bahkan tidak mengenal dirimu sendiri. Aku dengar tentang bayinya. Tidak penting lagi. Berdasarkan pemahamanku tentang Su Yuning, ini belum selesai. Kamu tertawa apa? Aku tertawa pada kita. Pada akhirnya mereka tetap bersama. Apalagi yang bisa terjadi? Terjebak dalam sangkar bersama. Aku punya ide. Apa? Aku ingin membuatnya menghilang. Kamu tahu apa yang kamu katakan? Gila. Jangan lupa. Kamu transfer aset, penggelapan pajak dan pembukuan palsu. Setiap langkah tidak tahan investigasi. Kamu mengancam saya. Bukan ancaman. Tapi pengingat.
Sekarang dia tidak mempermudah kita. Saya bisa membuatnya menghilang dengan bukti kejahatanmu. Setelah kejadian, properti akan menjadi milikmu. Saya akan menghilang selamanya. Mr. Su tidak ada di sini akhir-akhir ini. Apa yang terjadi? Semua orang awasi baik-baik. Mr. Su, kamu sudah kembali. Kamu baik-baik saja. Saya baik-baik saja. Apakah semuanya baik-baik saja di toko? Ngomong-ngomong Mr. Su, saya ada situasi yang ingin saya laporkan padamu. Masuk dan bicara. Ceritakan apa yang terjadi. Hotel bilang, sepertinya yang mengambil USB stick bukan dari mereka. Tapi beberapa orang melaporkan bahwa seseorang memasuki tempat dengan mengenakan pakaian mereka. Apakah pengawasan mengambil gambar yang jelas tentang siapa itu? Jaminan monitoring saat itu tidak mendapatkannya. Oke, mengerti. Saya akan terus menindaklanjuti. Oke. Halo, ada apa? Apa yang terjadi dalam diam-diam? Salahkan saya keluar mengambil air. Ketika saya kembali yang satu ini sudah hilang. Apakah kamu sudah menghubungi Saya polisi? ingin tapi saya tidak tahu apakah saya bisa. Kakak Yuning. Dokter bilang bahwa anak itu dibawa oleh ayahnya. Ayahnya. Benar. Halo, Yuzekai, kamu sedang apa? untuk apa? Zizi juga anak saya. Saya sudah memesan nomor spesialis untuk Zizi. Saya akan membawanya untuk berobat. Kalau kamu tidak percaya padaku, kamu bisa datang ke sini. Itu dia. Ternyata setiap kali anak itu disebut dia panik. Kalau kamu punya anak, kamu akan mengerti kenapa. Kamu lupa. Aku hampir menjadi seorang ibu juga. Kamu gila. Kamu baik-baik saja. Kamu cemburu? Maaf, Jam berapa sekarang? apa selanjutnya? Kamu membawa Su Yuning ke tempat itu. Serahkan sisanya pada Zhan Zhao. Aku akan mengatakannya untuk terakhir kalinya. Setelah ini selesai, properti itu milikku. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Kamu baik-baik saja. Apa yang terjadi, Meng Meng? Kakak Yuning, bagaimana kabarmu? Jangan khawatir, aku akan segera ke sana. Oke, tetap berhubungan. Bagaimana dengan Zizi? Ini dia. Aku tanya kamu di mana, Zizi?
Kenapa begitu? Kamu selalu berpikir aku akan menyakiti anakku sendiri. Bukankah kamu juga menyakitiku? Aku tidak pernah bermaksud menyakitimu. Dan Zizi. Jadi bagaimana kita sampai di sini? Apakah kamu ingat tahun pertama kamu membuka salon kecantikan? Apakah kamu ingat apa yang kamu atur untuk aku lakukan? Kamu memintaku untuk melakukan resepsionis. Dan kemudian kamu hamil. Aku berhenti dari pekerjaanku untuk membantumu menjaga toko. Tapi tidak lama kemudian kamu memberitahuku. Tidak pantas bagimu untuk tetap berada di salon kecantikan sepanjang waktu. Kamu mengusirku kembali ke rumah lagi. Kamu bisa terus melakukan pekerjaanmu. Rumahmu bagus. Tidak masalah tidak bekerja selama 1 atau 2 tahun. Dan aku? Aku menghilang selama 1 atau 2 tahun, siapa yang masih mengenalku? Selama bertahun-tahun kamu berpikir aku tidak cukup baik. Pernahkah kamu mempertimbangkan? Apakah aku punya kesempatan ini? Baru saja menikah. Aku merasa seperti orang paling bahagia di dunia. Kamu punya kepribadian yang baik, penuh pertimbangan dan sabar. Jangan ragu-ragu dengan orang yang paling kamu sayangi. Bukankah semua orang seperti itu? Kalau saja kita bisa lebih jujur satu sama lain. Kalau aku, bolehkah aku tanya pendapatmu? Apakah kita akan berbeda? Tidak. Tapi kita tidak bisa kembali lagi. Bawa aku ke Zizi. Kartu UZ. Uhuh. Apa lagi yang bisa dikatakan? Biarkan dia menderita lebih sedikit. Tuan Su. Aku minta maaf. Zizi. Permisi. Zizi. Ayah, aku minta maaf. Karena. Sampai jumpa. Maaf Zizi. Permisi. Zizi. Zizi Azi. Zizi ayah. Embun hujan. Apa kabar?
Ah, Kamu baik-baik saja. ya. Chao Chen mengirim pesan. Apa tidak ada orang di rumah? Ibuku pergi ke rumah saudara. Ayah ini sudah habis. Ini untuk ibu, yaitu sangat bagus. Terima kasih sayang, ibu menyukainya. Mau minum? Masih enggan? Kamu pikir aku tidak akan berterima kasih ya? Sekarang properti ini milikmu. Putrimu juga milikmu. Kamu seharusnya tidak membenciku. Benar? Tunggu sebentar. Masalah Zizi. Apa ada hubungannya denganmu? Sudah kubilang berkali-kali. Enggak mau ngomong lagi. Kamu ya Zizi.
Udah bangun lagi. Maaf ya. Itu juga enggak mau. Aku tahu ini aku. Semua salahku. Bikin kamu kayak gini. Kamu suruh aku bunuh ibumu. Tapi aku enggak sengaja. Maafin aku, Zizi. Maaf ya. Maaf. Cheat, 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 cheat. 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 Zizi. Jangan khawatir. Jangan khawatir anakku hilang. Kamu bilang jangan khawatir. Kemarin dia baik-baik aja. Kok bisa hilang? Pasti masih di sini. Kemarin. Kamu ngapain di kamar Zizi kemarin? Kamu ngapain sama Zizi? Dulu kamu gak suka sama dia. Pas Zizi jatuh, kamu ngapain sama dia? Aku enggak sengaja. Dia langsung lari keluar hari itu. Aku mau pegang dia. Aku pegang dia. Aku enggak sengaja. Benar-benar kamu. Benar-benar kamu. Enggak. Aku? Aku mau tanya sekali lagi. Ini di mana? Kertasnya di mana? Aku beneran enggak tahu kertasnya di mana. Kamu kasih tahu aku kertasnya di mana. Yuzekai. Kamu nggak mati. Benarkah? Nona Xiao. Ketemu lagi ya kamu. Ambil. Bagaimana caramu? Mr. Su. Maafkan saya. Apakah kamu sudah merasa lebih baik sekarang? Kamu adalah... Nama saya Mika. Cheng Cheng adalah milikku. Mantan pacar. Saya sudah mengikuti Cheng Cheng untuk beberapa waktu. Itu kamu.
Jadi kamu juga yang mengubah video itu. Itu sebabnya saya mengalami hal-hal ini. Dan berpura-pura seperti tidak ada yang terjadi. Saya juga tidak bisa melakukannya. Tapi dia tidak seperti itu sebelumnya. Ya, Pak. Dia tinggal di hotel selama beberapa bulan. Dan saya sudah mengikutinya sejak itu. Seperti dua gembala di puncak bukit. Meskipun tidak ada percakapan. Tapi selalu saling melihat. Handuk yang Anda inginkan, Pak. Dan seterusnya. Bisa menemani saya. Bercakap-cakap? Dia menceritakan semua tentang dirinya dan Xiao Yunwei hari itu. Teman sekelas ini. Bisakah saya magang di perusahaan Anda? Hanya melirik Chen Chengzi dan langsung jatuh cinta padanya. Tapi ambisinya adalah menjadi Nyonya Lin. Chen Cheng adalah batu loncatannya. Saya pikir saya bisa membuatnya melepaskan. Lalu saya akan ganti baju dan pergi bekerja dulu. Oke. Tapi saya tidak bisa. Ketika saya tahu bahwa kamu memiliki hubungan dengan Chen Cheng, saya pikir kamu sama seperti Xiao Yunwei. Tapi kemudian saya tahu. Kamu sama seperti saya. Ya, Jadi kalian berdua kemarin malam. ya. Bagaimana dengan Zizi? Sisi sudah di rumah sakit. Bagaimana dengan Chen Cheng? Cheng Cheng. Bagaimana dengan Chen Cheng? Pergi ke tempat yang seharusnya dia tuju. Chen Cheng baik-baik saja. Chen Cheng menyerahkan diri, dia baik-baik saja. Zhao Yunwei. Jangan salah lagi ya. Hahaha. Ada lagi yang mau kamu katakan? Kamu baik-baik saja. Ini buku rumah kampung halamanmu. Kembalikan padamu. Permisi. Ini keluarga Yukami. Maaf. Ibu. Ini terakhir kali aku memanggilmu ibu. Jaga dirimu baik-baik di masa depan.
Kalau sesuatu tidak terjadi, kita mungkin tidak akan pernah tahu seperti apa orang-orang di sekitarmu. Tuan Su, kita selalu memuji penderitaan. Tapi yang layak dipuji adalah mereka yang telah melewati kesulitan, bukan penderitaan itu sendiri. Hanya mereka yang telah melewati badai, lebih baik memegang payung untuk orang lain. Dan generasi berikutnya yang telah mengalami hujan badai akan menjadi lebih kuat.